Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di pembelajaran KD 3.3 menganalisis teknik pergerakan kamera saat pengambilan gambar bergerak. Pelajaran teknik pengolahan audio video kelas 12 multimedia. Tapi sebelumnya jangan lupa like and subscribe. Oke, sekarang kita masuk di pembelajarannya, yaitu tentang teknik dasar gerakan kamera. Bahwa teknik dasar gerakan kamera ini terbagi dari beberapa macam. Yang pertama ada zoom, ini gerakan paling dasar ya, dengan cara mendekat atau menjauhi objek ya, dengan mengubah panjang fokus lensa dari sudut pandang sempit ke sudut pandang lebar. Sedangkan dolly ini mengambil gambar atau mendekat atau menjauhi sebuah objek dengan menggerakkan kamera di atas tripod atau dolly. Berbeda ya antara zoom dengan dolly ya. Kalau zoom itu yang digerakkan pada lensanya, sedangkan untuk dolly itu menggunakan alat dolly ya yang di bawah tripod. Sedangkan panning ini gerakan kamera menoleh ke kiri ataupun ke kanan. Kalau ke kiri namanya pan left, sedangkan untuk ke kanan namanya pan right. Crab, gerakan kamera secara lateral atau menyamping berjalan sejajar dengan subjek yang sedang berjalan ya, seperti itu. Nah, sedangkan tilting, gerakan kamera secara vertikal mendengak ke atas ya, dari bawah ke atas atau tilting up, ataupun dari atas ke bawah, tilting down. Sedangkan pedestal, gerakan kamera ini di atas pedestal ya, sebuah alat yang bisa dinaikkan atau diturunkan. Pedestal up merupakan gerakan kamera yang dinaikkan, sedangkan pedestal down merupakan gerakan kamera yang diturunkan. Arch, gerakan kamera memutar mengitari objek dari kiri ke kanan ataupun sebaliknya. Sedangkan follow, gerakan kamera mengikuti objek yang bergerak. Nah, sekarang kita masuk ke sudut pengambilan gambar. Sudut pengambilan gambar ini ada macam-macam, yang jelas ada 5 ya. Di kelas 2 atau kelas 11 kalian sudah diajarkan. Ada bird eye view, high angle, eye level ya. Kemudian ada apa lagi? Hollow angle, frog eye. Ini kalian yang pastinya sudah dipelajari di kelas 11 sebelumnya ya. Nah, selanjutnya objek yang direkam. Ketika nanti kalian pengambilan sebuah gambar, ini ada beberapa objek yang direkam. Ada one shot, itu hanya satu orang ketika diambil kameranya ya. Sedangkan ada two shoot, ini adegan dua objek sedang berinteraksi. Kalau three shoot, adegan 3 orang sedang berinteraksi. Atau group shoot, ini berarti banyak sekali atau lebih dari 3 orang ketika kalian mengambil sebuah gambar, seperti itu. Sedangkan frame size, nah ini juga kalian sudah pelajari waktu kelas 11. Ada yang namanya extreme long shot, ada long shot, medium long shot, medium shot. Yang jelas kalau extreme long shot ini diambil objek sangat jauh. Nah, ketika long shot ini sudah mendekat, objeknya sudah kelihatan seluruhnya, akan tetapi background juga masih kelihatan ya. Sedangkan medium long shot ini pengambilan gambar dari atas kepala sampai lutut. Sedangkan medium shot ini diambil dari kepala sampai perut ya. Selanjutnya ada medium close up, ini diambil dari dada hingga kepala. Ada close up diambil dari kepala hingga leher. Big close up, area sekitar wajah saja kelihatan. Dan extreme close up ini hanya satu objek yang kelihatan saja, entah itu mau mata, mau hidung, mau bibir, mau kaki, itu hanya satu objek saja, seperti itu ya.
Nah, sedangkan teknik pengambilan gambar ini ada bermacam-macam, yaitu ada backlight shoot, backlight spot ya. Pengambilan gambar memperlihatkan wajah yang berbayang karena diabaikan oleh lensa kamera. Sedangkan reflection shoot ini, dalam teknik ini juru kamera tidak membidik objek secara langsung, akan tetapi justru benda-benda yang mengandung bayangan, bisa pantulan seperti cermin ataupun air. Door frame shoot, dalam teknik ini pengambilan gambar dilakukan dengan membuka sebuah pintu sedikit demi sedikit, berarti kamera ini mengikuti arah pintu yang hendak masuk ya. Point of view, dalam teknik ini posisi kamera berada diagonal dengan objek. Ada dua jenis POV ya, yakni kamera sebagai subjek dan kamera sebagai objek. Sedangkan artificial framing shoot, dalam efek ini juru kamera menempatkan benda-benda di depan kamera sehingga efek yang muncul adalah keindahan kamera, tidak langsung membidik kepada objek. Selanjutnya ada jaw shoot, ini dalam pengambilan gambar. Biasanya objek tahu jika gambar itu akan di-shoot, akan tetapi ini seolah-olah tidak tahu dan seolah-olah terlihat kaget seperti itu ya. Sedangkan framing with background, dalam teknik ini fokus tetap di depan, tapi latar belakangnya dimunculkan untuk memberi kesan lain terhadap objek tujuan. The secret of frame shoot, dalam teknik ini objek berada di depan tapi background mempengaruhi dan ada kaitannya dengan objek. Artificial highlight, pada efek ini rambut objek diberi seperti efek cahaya. Fast rock effect, teknik pengambilan gambar ini memperlihatkan juru kamera berada di dalam kendaraan yang sedang melaju kencang. Jadi kita berada di dalam sebuah kendaraan seolah-olah itu sedang mengikuti ya, seperti itu. Selanjutnya ada walking shoot, ini pada teknik ini juru kamera mengikuti objek yang berjalan, berarti kita seolah-olah kameranya sedang berjalan gitu ya. Sedangkan traveling shoot, teknik ini juru kamera menempatkan kamera seolah berjalan menikmati pemandangan, ini juga hampir sama. Sedangkan over shoulder shoot, teknik ini diambil melalui bahu pemain. Ketika ini biasanya diambil ketika sedang diskusi ngobrol antar dua pemain gitu ya. Nah, itu dia untuk hari ini pelajarannya di KD 3.3. Sekali lagi silakan kalian pelajari dan nanti kalian bisa praktekkan. Dari Ibu cukupkan sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.